Operasi Patuh Semeru 2020 terus dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota. Hingga saat ini, sebanyak 500 lebih kendaraan roda 2 maupun roda 4 telah terjaring selama 5 hari pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2020. Satlantas Polresta Malang Kota kembali menggelar operasi kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang. Kendaraan yang melintas oleh polisi dihentikan dan diperiksa perlengkapan surat-suratnya seperti SIM, STNK, dan plat nomor. Hasilnya, dari operasi ini polisi berhasil menjaring puluhan kendaraan yang tidak memiliki perlengkapan surat dan juga tidak menggunakan helm saat berkendara. Para pelanggar ini langsung dikenakan sanksi tilang. Sementara kendaraan yang tidak membawa perlengkapan surat oleh petugas ditahan kendaraannya. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rama Nasution mengatakan bahwa operasi kali ini sasarannya sama, yakni kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak mempunyai perlengkapan surat. Ditambahkan oleh Kasat Lantas, selama 5 hari pelaksanaan operasi Patuh Semeru sudah menjaring 500 lebih kendaraan. Rata-rata pelanggaran yakni tidak memiliki perlengkapan surat seperti SIM, STNK, dan tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman saat berkendara. Sementara, selain menilang kendaraan yang tidak memiliki perlengkapan surat, dalam operasi tersebut petugas juga memberikan peringatan bagi pengendara yang tidak mengenakan masker. Untuk setiap harinya kita cara bertindaknya berubah-ubah dan saat ini kita stasioner di depan traffic light PDAM ini. Untuk sasaran kita tetap roda 2 dan roda 4 sesuai dengan prioritas yang kita sampaikan, yaitu pelanggaran yang potensi laka. Di dalam kegiatan ini juga kita tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, kita juga melaksanakan dikmas lantas bagi para pelanggar-pelanggar lalu lintas. Begitu juga kita menerapkan untuk para pengendara untuk siap melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan. Jadi mereka harus menggunakan masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Ya. Kalau hasil sementara sampai saat ini berapa dan kendaraannya? Baik, rata-rata setiap harinya kita melaksanakan penegakan hukum. Untuk penegakan hukum dengan tilang antara 150 sampai 250 tilang. Namun untuk penegakan hukum ini sendiri kita masih selektif prioritas, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut yang memang pelanggaran berpotensi laka. Rata-rata pelanggarannya apa aja? Saat ini yang mendominasi yaitu roda 2 yang tidak memiliki SIM, dan memang begitu juga di tempat lainnya kita masih menemukan pelanggaran berupa pelanggaran rambu ataupun marka serta perintah-perintah petugas lainnya. Dan total kendaraan yang sudah kena tilang sampai hari ini berapa, Pak? Dari tanggal 23 kemarin kurang lebih ada 550 kendaraan yang sudah kita tilang, dan di malam minggu kemarin juga kita ada khusus memang di jam pagi hari karena ada laporan dari masyarakat beberapa motor yang tidak layak standar kita amankan di Mapolresta. Himbauan kepada para pengguna jalan sendiri gimana, Pak? Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengemudi ataupun pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ke atas. Kami menghimbau untuk tertib berlalu lintas tidak hanya karena ada petugas. Jadi kami menginginkan para masyarakat tertib berlalu lintas karena memang untuk keselamatan diri sendiri. Dan kami menghimbau juga di era pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat bisa melaksanakan protokol kesehatan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, proses belajar mengajar di semua daerah dibatasi dengan cara melakukan belajar secara online atau daring. Namun ada hal berbeda dalam proses belajar mengajar siswa salah satu SD di Kota Batu yang tetap harus bertatap muka karena di desanya tidak ada sinyal serta minimnya alat komunikasi gawai. Puluhan anak salah satu sekolah dasar di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di tengah pandemi COVID-19 nekat melaksanakan proses belajar mengajar bertatap muka di sekolah. Sekolah tatap muka di salah satu SD di Kota Batu ini dikarenakan minimnya jaringan internet atau sinyal karena pemukiman para siswa-siswi dikelilingi perbukitan. Selain karena sulitnya sinyal internet, para orang tua siswa-siswi SD ini jarang yang memiliki gawai dikarenakan tak ada jaringan internet. Salah satu siswi menjelaskan nekat masuk sekolah karena belum memiliki gawai dan mengaku senang meskipun harus belajar bertatap muka langsung. Kepala sekolah membenarkan bahwa akses internet yang minim dan lemahnya kondisi ekonomi di Dusun Brau menjadi kendala utama untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Guna mensiasati kendala tersebut, Indaryanto menggunakan sistem pertemuan seminggu 2 kali, pembelajaran dengan pembagian sehari 2 kelas. Sementara hingga saat ini peserta proses belajar mengajar dengan bertatap muka berjumlah 44 siswa
yang setiap harinya belajar dengan bertatap muka dengan cara digilir, yang setiap harinya 2 kelas atau rombongan belajar. Yang pertama karena di daerah sini ada permintaan dari komite. Yang kedua di sini kesulitan sinyal. Yang ketiga muridnya hanya sedikit. Satu kelas itu adanya 5, ada 7, ada 8. Sehingga ini saya masukkan semua, tapi hanya masuk 2 kelas. Sehingga 30% yang diwajibkan untuk piket. Daripada piket di sini ya hanya duduk-duduk di sini sama mengerjakan apa gitu, lebih baik saya buat untuk tatap muka. Jadi itu. Ini kami menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama anak-anak cuci tangan. Sudah, yang kedua kita pakai masker. Yang ketiga di samping itu setiap anak diberi hand sanitizer sehingga nanti di sekolah di dalam kelas itu di samping itu juga anak-anak bisa memakai. Itu yang kecil-kecil itu. Kemudian di samping itu juga jaraknya juga kita jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga kami tidak menyalahi protokol kesehatan dan anak-anak bisa menerima pelajaran langsung. Karena kalau kita pelajaran di rumah itu juga sama, nanti kalau kita di rumah berarti anak-anak akan ngumpul di rumahnya salah satu orang. Atau di sini banyak ibu-ibunya atau bapak-bapaknya itu pekerja keras, jadi pekerja kasar lah istilahnya. Sehingga tidak semuanya memiliki HP. Nah makanya saya masukkan seperti ini, saya masukkan dua kelas atau 30% dengan jumlah murid paling banyak itu hanya 12 atau 13. Gilirannya hari Senin itu kelas 1 dan kelas 2, hari Selasa kelas 2 dan kelas 3 dan kelas 4, hari Rabu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian hari Kamis putar lagi kelas 1 dan kelas 2 sampai hari Sabtu. Jadi cuma 2 kelas yang masuk. Yanto Yancung melaporkan. Memastikan hewan kurban yang dijual pada Idul Adha kali ini dalam keadaan sehat, Dinas Pertanian Kota Malang melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual di sejumlah lokasi di Kota Malang. Hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya hewan yang terjaring penyakit. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban salah satunya dilakukan di pusat penjualan hewan kurban di Jalan Sulfat, Kota Malang, di mana 2 orang petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kota Malang yang turun ke lokasi melakukan pemeriksaan terhadap ratusan ekor kambing yang dijual di kawasan tersebut. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban meliputi pemeriksaan gigi, mata, dan kondisi fisik dari hewan yang dijual. Dari hasil pemeriksaan di Jalan Sulfat ini tidak ditemukan adanya hewan kurban yang terjangkit penyakit. Hilda Sari, dokter hewan yang melakukan pemeriksaan tersebut, mengatakan bahwa jelang Idul Adha 1441 Hijriah, pihaknya menerjunkan 5 tim di 5 kecamatan di Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual oleh masyarakat. Dr. Hilda menambahkan, dari hasil pemeriksaan selama beberapa hari terakhir, dilaporkan ada yang sakit dan disarankan untuk ditarik dan tidak dijual. Sementara, diharapkan dengan pemeriksaan tersebut, nantinya dapat menghindari adanya hewan kurban yang sakit dan beredar di Hari Raya Idul Adha. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan hewan kurban baik di tempat penjualan maupun di lokasi-lokasi penyembelihan. Untuk tahun ini kami di lokasi penjualan menerjunkan 15 orang personil untuk 5 kecamatan. Lokasi yang sudah kami datangi sampai laporan dari teman-teman yang di lapangan, sampai hari ini ada 50 lokasi yang sudah masuk. Untuk tahun sebelumnya kita mencapai 120 lokasi. Dok, ini pemeriksaannya meliputi apa aja? Pemeriksaannya meliputi secara klinis, meliputi selaput lendir, kemudian suhu tubuh, posisi cara sikap berdirinya, kemudian tanduknya, kemudian kondisi kesehatan pada umumnya. Ada temuan nggak sih dokter untuk kambing yang kurban yang tidak layak ini? Untuk kurban yang tidak layak biasanya itu patah, tanduk yang patah, kemudian monorchip itu testisnya keluar hanya satu, dan diare, terus kasus penyakit kulit skabies.
Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu melakukan sidak ke sejumlah pedagang hewan kurban yang tersebar di wilayah Kota Batu. Sidak ini dilakukan guna memantau kelayakan hewan kurban. Sejumlah pedagang hewan kurban yang tersebar di wilayah Kota Batu diperiksa kesehatannya dan kelayakannya oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu. Sedikitnya 35 lebih tempat pedagang hewan kurban, satu persatu dagangannya berupa hewan kurban, diperiksa dari mulai kesehatannya dan kelayakannya. Untuk kambing kurban, pemeriksaan meliputi gigi poel dan kesehatannya. Selain memeriksa seluruh hewan kurban, petugas juga memasang papan nama kelayakan hewan kurban. Menurut penjelasan petugas Dinas Pertanian dan Peternakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen atau masyarakat agar nantinya hewan kurban memenuhi standar kesehatan. Pertama kita ngeliat dari umurnya juga. Umur, kemudian hewan itu gizinya mencukupi. Jadi kan syarat-syarat dari kurban itu selain umur, tidak cacat, kemudian sehat, ya, kemudian dia tidak kurus. Ya. Kalau kita lihat, kalau kurus juga kan menandakan bahwa dia sebenarnya ada sakitnya. Ciri-cirinya ada hewan yang sehat. Sebenarnya kita tuh meneliti apakah dia datang dari daerah yang endemi antraks atau tidak, gitu loh. Tapi rata-rata mereka mendatangkan dari Jawa Timur, jadi kita lebih baik, misalnya apa? Lebih tenang ya, lebih tenang. Jadi saya menyarankan supaya mereka mendatangkan ternak jangan dari luar lah, karena Jawa Timur ini sebenarnya lumbung ternak juga, jadi cukup kita mendatangkan dari Jawa Timur saja. Dan juga biasanya pembeli mereka sudah memilah mana hewan yang sakit, mana yang tidak. Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mengatakan, hewan kurban semua diperiksa kelayakannya, sehingga nanti jika hewan kurban sudah memenuhi standar, maka masyarakat yang mengkonsumsinya tidak akan khawatir. Diharapkan dengan pemeriksaan hewan kurban ini akan menjadi hewan kurban yang sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Terkait dengan hewan kurbannya, jadi memang tempat-tempat yang memang untuk penjualan kurban kita berikan stiker kalau itu sudah kita kunjungi dan kita nyatakan betul-betul sudah mematuhi protokol kesehatan. Satu, untuk ternaknya kalau sudah kita lihat dengan dokter hewannya, nanti sehatnya kita berikan tanda kalung kalau itu memang sudah betul sehat dan layak untuk dikonsumsi. Ada berapa setan Pak di Kota Batu? Kebetulan kami memang menghimbau supaya pedagang dari luar kota tidak masuk ke Kota Batu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 30 pedagang yang di Kota Batu dan semuanya berasal dari Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan di fase adaptasi kehidupan normal oleh pemerintah dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kegiatan ini juga harus didukung masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama. Dukungan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan akan sangat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah Karangploso. Saat ini jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Malang mencapai 472. Mencegah penyebaran COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya, pemerintah Kabupaten Malang melakukan penyemprotan di seluruh wilayah, khususnya di wilayah rawan penyebaran. Penyemprotan disinfektan ini melibatkan TNI, Polri, PMI, pemadam kebakaran, Satpol PP, DLH, dan unsur terkait lainnya. Menurut salah seorang petugas yang melakukan penyemprotan menjelaskan, penyemprotan dilakukan tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga masuk ke jalan-jalan kecil dengan menggunakan beberapa unit kendaraan operasional. Di lokasi terlihat kendaraan PMI melakukan penyemprotan masuk ke jalan-jalan di wilayah Girimoyo, sementara pemadam kebakaran melakukan penyemprotan di jalan utama masuk Karanglo sampai dengan perbatasan Kota Batu. Tadi mulai jam 8. Ya. Jam 8 apel pagi dulu. Ya. Setelah itu pembagian tugas ke masing-masing. Di titik mana aja nih Pak? Tugas Bapak ini titik mana? Jalan mana?
Ya, jalan protokol dari perbatasan Karanglo Ya. sampai ke perbatasan Batu. Berapa kali balikan itu, Pak? Bolak-balik sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Pak, di luar ini sedikit, Pak ya. Pak, gimana Bapak melihat kepatuhan warga masyarakat nih, Pak, tentang penggunaan masker di jalan-jalan ini, Pak? Pada adaptasi kehidupan normal seperti apa Bapak lihatnya, Pak? Tapi saya kira kalau dalam masyarakat memakai masker ini ya, tidak ada disiplinnya. Kurang disiplin. Masih kurang berarti, Pak ya? Masih kurang disiplin. Kesadaran masih kurang disiplin, Pak ya? Himbauan petugas kepada masyarakat harus memakai masker bila keluar rumah ya. Bila masuk itu sudah cuci tangan. Himbauan kepada masyarakat itu sudah penyuluhan sekalian. Penyemprotan. Biar corona biar cepat habis. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk melancarkan aktivitas masyarakat, jalan alternatif di wilayah Kabupaten Malang membutuhkan perbaikan dan pelebaran. Kondisi jalan yang sempit dan berlubang mengganggu aktivitas. Banyak pihak berharap pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan perbaikan agar kegiatan masyarakat tidak terganggu. Masih cukup banyaknya kondisi jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Malang. Harus menjadi perhatian serius karena keberadaan jalan ini menjadi tulang punggung untuk berbagai aktivitas. Namun sayang di banyak tempat keberadaan jalan ini masih belum berfungsi maksimal karena kondisinya sempit dan berlubang. Salah satunya di wilayah Dau, jalan alternatif Keraguman ini sudah sebagian dilakukan perbaikan dan tinggal menunggu pelebaran karena ketika kendaraan roda 4 bersimpangan, salah satu kendaraan harus berhenti. Saat ini jalan Keraguman hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 saja, sehingga roda 4 dialihkan menuju Jalan Tegalweru, Petung Sewu, dan Karangwidoro. Menurut salah seorang warga, Jalan Keraguman ini menjadi jalan pintas padat aktivitas kendaraan setiap harinya dan perlu diperlebar untuk kelancaran pengguna jalan. Di lokasi lainnya, kawasan Gading Kulon dan Selorejo terlihat beberapa titik jalan sudah dalam kondisi berlubang, sehingga jalan bergelombang. Masyarakat dan pengguna jalan berharap jalan padat aktivitas khususnya kegiatan perekonomian segera ada perbaikan sehingga bisa menunjang aktivitas perekonomian masyarakat yang masih terdampak COVID-19. Pembetonan kapan ini? Pembetonan jalan ini? Ya baru beberapa bulan yang lalu ya? Yang lalu. Itu kan asalnya rusaknya juga lama, Pak ya? Oh lama. Berapa tahun? 2 tahun ada, Pak ya? Ada. Tahunan, ya. 1 tahun, Pak. Ini juga kesananya jalannya masih belum lebar, Pak ya? Belum lebar. Jadi ketika ada kendaraan dari 2 arah berlawanan biasanya berhenti, Pak ya? Iya. Jadi untuk sementara ini masih belum bisa dilewati ya? Pada 4, Pak ya? Iya. Kira-kira berapa lama ya? Dengar-dengar? Ya kurang tahu lah, wong. Itu kan wilayahnya sudah perbatasan. Oh, ini perbatasan, Pak ya? Iya. Tapi ini juga kalau hujan, Pak, airnya di sini di jembatan, Pak ya? Iya, di situ. Airnya jalannya juga sebagian masih rusak, Pak ya, sebelah sana, Pak ya? Iya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya, Pak? Harapannya supaya segera diperbaiki. Iwan Hikmawan melaporkan.